السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل صيامنا وقيامنا وقراءاتنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب تفسير سورة ياسين الشيخ حمامي زاده قدس الله سرهم ونور ضريعهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para penggemar, para pecinta ilmu, para pengikut setia Rasulullah, shaimin, shaiman, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan lanjutkan mengaji kita di pembahasan selanjutnya di ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna sesungguhnya nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan kembali sesuatu yang mati. Manusia yang mati akan kami hidupkan kembali. Apa maksudnya, tafsirnya? Ai fil qiyamati aw fil qabri li jawabi munkarin wa nakir. Ini makna yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Mati di sini adalah satu bentuk tanda perpisahan antara makhluk yang hidup dari dunia menuju yaitu kampung akhirat. Oleh karena itulah di sini ditegaskan yang dimaksud dihidupkan kembali ada dua. Yang pertama yaitu di hari kiamat. Yang kedua sebelum ke hari kiamat yaitu terlebih dahulu harus memasuki namanya pintu atau wilayah barzakh. Barzakh ini adalah istilah yang disebutkan pada penduduk-penduduk kubur. Jadi sebelum di akhirat, namanya akhirat, kata akhir berarti yang paling terakhir. Jadi kehidupan di akhirat diawali dengan apa? Dengan kubur. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ada debu yang mengatakan kubur itu adalah awal perjalanan untuk menuju kampung akhirat. Jadi kula panjenengan nika bangken odik nek itunya. Kita hidup di dunia, diberikan kehidupan, pernak-pernik kehidupan. Beri nafas dan Gusti Allah, diberi keluarga dan Gusti Allah, diberi kehidupan yang layak, bisa makan, bisa minum, bisa berkeluarga,
bisa bercocok tanam, bisa alaqah, bisa bernafas, ya. Bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa susah, bisa senang. Ini adalah pernak-pernik kehidupan. Ini adalah perhiasan dunia. Ketika kulaban panjenengan semua nantinya sudah sampai kepada jatah kita kehidupan di dunia, maka kita akan meninggalkan dunia. Makanya jangan sampai hubbud dunia, terlalu cinta, tergila-gila ke dunia. Kenapa? Karena dunia yang kita cintai akan meninggalkan dan akan kita tinggalkan. Mau tidak mau, manusia yang hidup adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nafas, setiap yang memiliki kehidupan pasti akan mengalami namanya kematian. Nah inilah, kita harus sadar dari ayat ini, kita harus sadar bahwa Allah yang memberikan kehidupan. Nah, makanya ketika kita hidup saat ini kemudian dicabut oleh Allah, ya, nafas kita dihentikan oleh Allah selama-lamanya, maka disitulah kita akan meninggalkan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Nah, proses meninggalkan kehidupan dunia ke akhirat ini kan namanya al-maut, kematian. Mati. Jadi mati ini sakit. Mau bisa sakit. Yang dinamakan mati ketika etunya mati makin cabut. Ketika sudah masuk ke akhirat, dihidupkan lagi oleh Allah. Orang-orang yang terziah selalabet ke kubur meninggalkan tempat paudik boleh Gusti Allah. Berarti kematian hanya sesaat. Karena sesaat manusia hidup lagi. Karena hidup lagi butuh yang namanya bekal kehidupan. Cuman alamnya berbeda. Pada berkula membaca dengan misalnya kita berada di rumah kita, misalnya dari Karangasem. Kemudian kita melakukan perjalanan ke Jakarta. Nah, ketika kita meninggalkan Karangasem menuju Jakarta, maka disitulah penduduk Karangasem sudah berpindah kepada penduduk Jakarta. Sakit. Depak ke Jakarta, nah kita menjadi orang Jakarta, bukan orang Karangasem lagi. Nah inilah, berarti mati itu sesaat, yang lama adalah kehidupan. Nuhyil mauta. Tidak kira nang dalam kubur, paudik boleh buat Allah. Nah inilah penentuan kita. Bagaimana kelak tadi fil qabri li jawabi munkarin wa nakirin, untuk menjawab pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Nah, kini yang menjadi taruhan mungkin. Kulawan panjenengan kita ibadah semua agar apa? Amal-amal kita menjadi pemandu kelak ketika kita dipanggil oleh Allah dan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi orang yang ditanya aki, malaikat munkar dan nakir anika dekik yang akan menjawab kulawan panjenengan adalah yaitu kita amal-amal kita yang itu jadi. Kalau lisannya basah mengingat Allah, maka dia akan dengan sendirinya dia akan sadar. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Kenapa? Karena setiap saat dia mengingat Allah dengan salat. Allahu Akbar. Karena setiap saat dia sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kemuliaan manusia ada di sujud. Karena ketika orang sujud, disitulah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang segala bentuk kekuatan manusia, kehebatan dunia, hilang sirna ketika diwujudkan dengan bentuk sujud. Nah, ketika sujud luar biasa. Pokok manusia ini kan ende asujud hebat, ende asujud muljad, ende asujud bagus. Lain karena sujud itulah tanda-tanda antara hamba dan Gusti. Penghambaan manusia dan Gusti kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, itu dikubur. Di kubur banyak pertanyaan. Sampai kapan? Nah, ini kan. Sampai kapan nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah? Sampai hari kiamat tiba.
Lemangken saudara-saudara kita, leluhur kita, bapak ibu kita, mbak-mbak kita, guru kita, leluhur semuanya yang ribuan tahun, puluhan ribu tahun, jutaan tahun hidup itu semata-mata hanya menunggu kelak kehidupan di akhirat datangnya hari kiamat. Tikulaman panjenengan ini kan sudah diumpamakan ribuan tahun atau tahun, ani kapakpun beda alam barzah. Belum ke alam akhirat, belum ke alam akhirat terakhir, bukan alam barzah. Masih transit di terminal yang pertama. Transit. Ibarat kulaban panjenengan mau ke Mekah dari Karangasem, dari situ Bondo, kita transit dulu. Transit di mana? Di Juanda. Belum menuju Madinah. Masih ke Juanda. Berapa lama di Juanda? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung nanti pemberangkatan. Kapan? Kiamat tiba. Lah. Jadi orang ini kesosan dan ekobur, dia akan susah selama-lamanya sampai nunggu di hari kiamat. Na'udzubillah. Semoga kita terus dikabulkan Allah. Jadi mbak-mbak kita, orang tua kita, kalau susah di alam barzah, ya susah. Makanya anak foto nikah, orang-orang yang ada di dunia yang memiliki orang tua, ayo kirimi dia bekal untuk dia hidup, beliau hidup di alam barzah. Butuh sama. Jadi orang tua udah berpanjenengan mbak-mbak kita nikah butuh sama. Kenapa? Karena hidup. Mon mate, tak ada kamnya mana mate. Karena ipau dipole ben Allah ya butuh bekal. Seandainya cuma ada kematian, tidak ada kehidupan, tidak perlu. Tak perlu sango, tak perlu bejeng, tak perlu nikah, tak perlu. Kenapa? Karena tak ada kehidupan, kematian. Karena ini ada kehidupan, cuma alamnya berbeda. Makanya butuh bekal. Jadi orang-orang tua kita boleh berpanjenengan makin aneh, lebih dahsyat. Kenapa? Sorot pandangannya lebih dahsyat daripada yang hidup. Orang si Odi, boleh berpanjenengan makin paling ngepol nih kan, bisa melihat kekuatan berapa kilo, berapa kita ada bahasa kilo, tak punya, tak bisa. Sorot kita hanya melihat dah, tapi orang sobung omor melihat anak fotonya di mana, ini kan dilihat. Sorot pandangannya ini kan tajam. Orang berada di alam lain, yaitu alam barzah. Makanya orang tua kita, lenika jangan sampai melihat foto-foto lenika bermaksiat. Oleh karena itulah aku lebih panjenengan makin setiap saat harus peduli kepada orang tua. Paling tidak bocai, paling saponi, paling bedele anak, paling cerek anak, sepun bekto mau Fatihah kareng tua sekalian. Arwah paling bedel, paling cerek, Fatihah sekalian. Mari tak masuk kanak-kanak si durhaka kepada orang tua. Durhaka ini kan benikul pirak acung ke akhiring tuana. Durhaka benikul pirak mokol orang tuana. Tapi durhaka melupakan jasa orang tuanya dengan berdoa. Ini kan durhaka ke orang sepona. Oleh karena itulah paling tidak senakal-nakalnya orang anak kareng tua, anika paling tidak sepun doktona ngirim Fatihah satu kali. Mun bisa ki mari Fatihah pas baca lagi surat Al-Ikhlas saben bekto 11 kali hadiahkan ke remaki dekat orang. Al-Fatihah An-Nahdiyah surah Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas wal Muawwidhatain di hadratil marhum. Ya Allah abdina ngerema hadiah aki hadiah ngerema hadiah dekat kita dinto ahli kubur abdina melalui surat Al-Ikhlas hadiah aki dekat orang sepo abdina si anyama ka into fokus bude ia lan barzana becai surat Al-Ikhlas 11 kali cempur bude ko lenik apalagi bisa mau surat Yasin apalagi bisa mau sedekah niatkan semua untuk orang tua jangan sampai lupa kepada orang tua sebab eko lenik. Oleh karena itulah paling tidak boleh panjenengan mari salat kudu enak kareng supona atau kiring sopo dua nah tak boleh lupa lah itu di kehidupan nang
nek kubur lancong kan kubur nih Kak. Ya Allah, moga-moga orang tua kita, leluhur kita, mbah-mbah, kakak guru, parengana selamat beda alam kubur. Parengana jumpa, parengana tenang, parengana tersenyum di alam barzah. Tersenyum. Jadi orang yang banyak diriwayatkan nih Kak. Banyak diriwayatkan di dalam beberapa kitab. Jadi ada orang searep-repuan. Jadi saben bekto orang ini kadang ekobur ini ada entek kereman. Loh. Ada entek kereman. Kereman ini kebuda kereman kolektif, buda kereman personal. Kereman kolektif napa? Nggih kula panjenengan nika mangke monatu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Loh, arwah orang-orang kubur karo kebi nyandek. Wah, makanya di dalam satu riwayat cerita, ini kadang di dalam kubur penduduk kubur rapuan datang ke tempat. Beda orang, nih kan, orang laki duduk manis. Kitanya akiman malaikat. Wah, betul. Norok rebuan dia. Anak malaikat, mabuk rebuan nah. Wah, ada apa? Cengkul lebon santer kereman, mantra bu rebu. Kalau saya bu rebu, tak ada kereman khusus. Allah, coba. Mon milo ki. Nyaman rebuan kan tentu milo kan, belum tentu milo. Kenika anak foto nasi tekat deka orang sopona. Lenika. Tapi mun anak foto selalu perhatian enggak kelek nah. Tak bu rebu anon bapak na ibu na bu rebu apa? Sepun bekto lancar kereman. Lebih. Malaikat bagi ke orang lain. Loh, ini kan luar biasa. Makanya ayo cek sampai lupa kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua beda ialam barzah. Fatihah robito pahadir dan sopona. Mon parlo apa yang kamu lakukan, yang kita lakukan kan niat taki keangkui dihadiahkan kepada orang tua. Loh, ini kan. Jadi kula pun panjenengan ngaji ni kan. Pamilo reng sopona. Ya Allah barokah ngaji. Ya Allah selain kencerna pakini ke abdina ke sana foto terutama pakini ka reng sopo abdina sebagai kubur. Milo. Dan kadang abok lupa sodako ka abok tipi. Aniat taki ka abok tipi. Anak kok berak kakak abok tibi, reng sopo nanti pamilo kakak. Loh, anika agar kula bon panjenengan noleh barokah karo mana orang sopo. Nah, ini lagi berarti yang pertama dihidupkan kembali ning alam kubur. Nomor 2 dihidupkan kembali dekion tilo kiamat ancor kabeh. Oh, ancor. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Hancur ketika bumi semuanya memuntahkan isinya ada bon. Hancur kabeh bon nyamana kiamat manusia sombong mati kabeh. Oh, tidak mare hancur berarti kiamat. Abid nama sakit pada dan kematian sesaat seabid di kiamat kelak sakit Allah mancora tak butuh berjam-jam pun cepat pancor lebih ada rontok sakit kiamat. Setelah itu dibangkitkan lagi oleh Allah pada dan kematian tak habis pun tersakat jawab dari dunia ke kubur coba mati nikah pun alam barzah. Jadi alam barzah nikah misalnya mungkin ada orang mati jam 4.00 cabut dengan Allah cabut mati lah itu pindah orang itu sudah pindah. Berarti sekejap kematian itu, sekejap pindah tempat podik boleh ketika berada alam kubur podik boleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan pada kiamat ancur ke kapi kemudian dihidupkan lagi oleh Allah di hari kiamat itu. Lah disitulah tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah.
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب salim. Oh, tidak ada lagi manfaatnya, ada boleh gunana, harta yang engkau tumpu, anak yang engkau cintai, dan itunya tidak gunana. Ada tak bisa beri pertolongan anak. Anak apa? Mati kia anak. Mungkin ikut Quran bisa ngirim Fatihah. Tapi mulai tidak ancur kakak ngirim awalnya cuma dia mati kakak. Nah, disitulah pertaruhannya adalah man atallah biqalbin salim. Siapa orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat lah. Makin kulubun pancingan mau di hati se mati. Mau di se tak selamat. Epa selamat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika makna nu'yil mauta ini kan lanjut mengaji tafsir. Jadi ngaji tafsir ini kan lanjut nang kiamat. Ini kan bodoh tahapan-tahapan boleh nang kiamat. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan siapa yang pertama kali dihidupkan ketika kiamat ancur kegepit. Yang pertama adalah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Kanjeng Nabi ini kayak dalam riwayat ejekei seperti orang yang tidur. Ejekei karena Kanjeng Nabi ini kan cemol ejekei. Nabi Muhammad, ya Rasulullah, cak malaikat Jibril, ya Rasulullah, bangun ya Rasulullah. Enggak siapa aku mau desa. Tidur bangun ya Rasulullah. Berdepan apa Jibril? Pungo Kanjeng Nabi. Ada apa Jibril? Ada apa Jibril? Berdepan apa? Kiamat ya Rasulullah. Loh, kiamat ya Jibril? Engki ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Aina ummati ya Jibril? Aina ummati ya Jibril? Aina ummati? Di matang umat berema kabar entang umat. Allah. Seisare beni keluarga. Berembatang anak beni. Berembatang kompoi beni. Aina ummati seisare. Derem bareng karangasem. Derem maodipo dereng karangasem berema di matang umat. Berema keberadaan umat ya Jibril. Allah. Coba ada orang yang memikir ini. Tidak ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas kula panjenengan tak baca salawat ya Kanjeng Nabi. Wong nanti Rasulullah yang dibangunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya aki umat, saya tanya aki kula panjenengan bukan yang lainnya. Nah, lagi di hari kiamat banyak nih tahapan-tahapannya. Lah, kemudian makna yang kedua nuhyil mauta, kenapa? Au nuhyil qulubil maitah. Jadi membangkitkan, menghidupkan hati yang mati. Nah, nikah. Jadi Allah nikah bernikun perak bisa mau di orang semate, tapi Allah nikah kempang mau di ate semate. Ate tak semak ke Allah, ate na tertutup buka ben Allah, pas semak ben Allah dekat Gusti Allah. Ate sita ande apa jeung buka ben Gusti Allah kangkui apa jeung ate sita ande apa sa buka ben Allah bisa apa. Makanya aku lebih panjenengan kalau melihat orang yang tidak beribadah jangan dilecehkan, jangan dicemooh, jangan diremehkan, tetapi didoakan kepada Allah. Labus ore tak apa saki nek esar pasar dan elon-celon jangan diremehkan cek kenyi tuh arwah macet tusa dan wata apa asa tak usah dikomentari tuh ke Allah. Ya Allah, taretan abdi nak sita apa sah parengi ya Allah tahun depan bisa buka hati. Jadi tahun rek apa sah arasanan bian tusa. Nilai puasanya cabut ben Gusti Allah. Terus orang misalnya ngilun cedeng ki perak soko malono tadi cedak kan banyak mangken nih kan soko sih tadi cedak itu tope nih irung baru soko nama lolo sabatu netangale cedak kata ada ay mak bodoh sabatu malono cangkel tak oleh komentar aja tak oleh komentar arwah orang tak oleh tua lagi Allah ya Allah kamu le epon aju dan sudah ibu ke atina buka tahun depan bisa jadi tua lagi tak oleh jadi ke ate ini kayak totok ben Allah ipamate si mau dipoleh Allah nuhyil qulub ipawdi ben Gusti Allah ate ini kan si mate ipawdi milana
Ayo walaupun panjenengan segala sesuatu aneka Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan dan memiliki. Pon kenika. Catatan penting pada pagi hari ini tafsir banyak ki nuhyil mauta bunni wa naktubu ma qaddamu tafsirnya panjang sekali lagi Yasin sakoni berempat ayat king tafsirnya banyak karena penjelasan dari para ulama ahli tafsir lagi jadi yang kedua makna nuhyil mauta ate semate paudi Gusti Allah nyaman apa hidayah. Itulah petunjuk ini kan mau di ate. Makanya baru macara na ate sebisa odi zikrullah. Banyak enggak ke Gusti Allah. Makanya pada ayat wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah yang menghidupkan manusia, memberikan kehidupan dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Atena ipa fokus, ipa subur, ipa enggak ke Allah. Makanya banyak enggak ke Gusti Allah. Ate semate mereka ipa enggak. Kong langkong banyak maca sholawat tibbiyah. Tibbiyah ni kan tibbil qulub kan. Ya Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari. Akhirnya dibaca. Ate mereka mare odi semate mare odi banyak maca sholawat fatih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq sekocak mate ini kadang mate ate tertutup al-fatih pembuka siapa pembuka Rasulullah lima ughliq sesuatu yang tertutup sesuatu yang tenggelam sesuatu yang terbelenggu dibuka ben Gusti Kanjeng karena panjenengan mau sholawat fatih anika tidak pak ka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq nyatake ajunan ya Rasulullah si bisa buka segala yang tertutup di hati kami buka Gusti Allah melalui kanjeng Nabi langsung kanjeng Nabi bahas si buka pintunya segala sesuatu dan nikah muka kajian pada pagi hari ini manfaat bahwa ingat bahwa Allah yang menghidupkan segala sesuatu yang mati. Makin banyak nyari sanggup, banyak nyari bekal keakui kehidupan deki nang alam barzah dan di alam-alam yang lainnya. Berarti banyak kenangan lagi si asik odik sepada asik. Panjenengan odik nang itunya kan tersenyum malah tersenyum malah nampak keluar nampak nikah pakai kepayan nyaman adikir senyum malah nyaman deki nang akhirat nang kematian si tersenyum bisa tatangki bisa nyapa ya bisa cuma boleh tatangkeun aki ya bahkan dengan dalam satu riwayat satu kampling anika 70.000 orang kan lebih banyak sekarang ngasem berempat tak sampai 10.000 aja ini kan 70.000 sakapling coba nek alam barzah cokor kaplingan nang makin dari kan coba luar biasa lagi tiba ada komunikasi kemudian mau selesai tak lewat saya lain makanya setong dalam keterangan orang yang ekofur tarian setong dia ingin kembali lagi hidup sing tarik kadang kopur apa keinginannya aku ingin kembali hidup begininya engkau apa betul kasta di penduduk kopur ni kan setong tariana teroabelia oleh katun kapan apa katunnya tapi ketika khusus orang seta ontong mon orang si ontong tak teroabelia katunnya Allah sudah perkoe pun malaikat penpongi salsal teroabelia tanya aki berapa berfuk kok teroabelia oleh katunnya apa mata pak ajak orang mau susah ketika buru makanya cek sampai kasta panjenengan karena pun beri tamtsil ini apa beri perumpamaan ayo kita perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala muka manfaat al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah arrahmanirrahim
صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم وضعفات من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله.